Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal di tanggal 11. Nah, dibeli barang dagangan dari PD Raya sebesar 2 juta rupiah. 2 juta itu adalah terdiri dari 40 unit dengan harga per buahnya adalah 50.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan dikenakan PPN 10%. Nah, ini dibeli dengan syarat, berarti dibeli dengan kredit. Pokoknya segala macam bentuk pembelian yang dilakukan secara kredit, maka harus dicatat di jurnal pembelian. Di sini, di purchase journal. Oke, sekarang kita tulis tanggal 11. Ya, 11 dengan faktur belinya itu, nomor buktinya adalah FB 002 ya. Cek. Ya, FB 002. PD Raya. Ingat, ditulis nama tokonya. Kalau dibeli atau dijual secara kredit. PD Raya sebesar 2 juta. Nah, masukin ke sini. Ke merchandise inventory. Berarti di sini tulis 2 juta. Oke. Paid in-nya berarti 10% dari 2 juta adalah 200.000. Nah, berarti total utang kita menjadi 2.200.000. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 12. Dijual barang dagangan pada toko anggrek sebesar 2.250.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan PPN 10%. Nah, faktur jual. Buktinya ini ada faktur jual FC004. Dan persediaan perdagangan yang terjual itu adalah 30 unit dengan harga pokoknya 50.000. Jadi bisa kita lihat secara kasarnya berapa untung kita? Ya, 30 unit dikali 50.000, harga pokoknya berarti 1.500.000. Dijual kepada toko anggrek dengan harga 2.250.000. Sudah kelihatan di sini ya untungnya. Berarti sekitar 500.000, 750.000. Ya, bagaimana kita catat ke jurnal apa? Ke jurnal penjualan. Kenapa jurnal penjualan? Karena dengan syarat. Nah, syarat itu berarti menunjukkan penjualan secara kredit. Pokoknya segala macam bentuk penjualan secara kredit ditulisnya atau dicatatnya ke dalam jurnal penjualan. Yang membedakan dengan jurnal umum yang kita lakukan di perusahaan jasa. Di perusahaan jasa satu aja, jurnal umum saja semua transaksi hanya dicatat ke dalam jurnal umum semuanya. Tapi kalau di perusahaan dagang ini masing-masing ditulis sesuai dengan transaksi jenis transaksinya. Kalau transaksinya berbentuk penjualan kredit berarti dicatat di jurnal khusus penjualan, sales journal ya. Berarti kita catat ke sini, ke jurnal penjualan, sales journal. Nah, ini sales journal, jurnal penjualan. Di tanggal berapa? Di tanggal 12. Dengan nomor fakturnya FJ 004. Dijual kepada toko anggrek. Dengan syaratnya 2/10 N/30. Sama dengan yang ini ya, kita tarik saja. Ininya jadi berubah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2.250.000 total semuanya. Akun receivable-nya. Toko anggrek berarti harga pokok penjualnya adalah berapa? 1.500.000 yang terjualnya. 30 unit kali 50.000 berarti 1.500.000. Nah, kemudian paid out-nya, PPN-nya 10%. 10% dari harga jual. Harga jualnya itu kan 2.225.000, berarti 10%-nya adalah 225.000. Nah, berarti piutang kita terhadap toko anggrek itu adalah 1 juta
Maaf, 2 juta, kan dijualnya 2.250 ditambah 225, berarti 2.475. Nah, total penjualnya yang dijualnya kan tadi 2.250.000. Ya, persediaan barang dagangannya 1.500.000. Nah, jadi sama ya, balance antara debit sama kredit. Selanjutnya tanggal yang 13, dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 980.000. Dibayar berarti mengeluarkan uang, berarti dicatat di jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal. Di tanggal 13. BKK 002. Bayar listrik. Nah, karena ini jangan diisi account payable hutang. Karena kan ini bukan hutang listrik, tapi dia langsung bayar bayar listrik. Berarti di sini namanya beban listrik. Amount-nya, jumlahnya senilai 980.000. Kreditnya cash. Oke, selanjutnya tanggal 15. Dibeli barang dagangan dari PT Mulia sebesar 3 juta. Terdiri dari 60 unit dengan harga per piece-nya 50.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan dikenakan PPN 10%. Dengan nomor fakturnya, faktur belinya 003. Dibeli secara kredit berarti pembelian kredit. Pembelian kredit dicatat di jurnal pembelian. Di purchase journal tanggal 15. Nomor fakturnya FP003. Dibelinya ke PT Mulia. Sebesar 3 juta berarti persediaan barang dagangan kita bertambah sebesar 3 juta. Merchandise inventory 3 juta, kemudian ada PPN-nya 10%, 10% kali 3 juta berarti 300.000. Nah, berarti utang kita totalnya adalah 3.300.000. Selanjutnya tanggal 16. Dijual barang dagangan pada toko Anggun sebesar 1.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 PPN 10%. Nomor fakturnya FC005 dan persediaan barang terjualnya adalah 20 unit dengan harga pokoknya 50.000. 2 kali 5 berarti 1 juta. Ini harga pokoknya dan persediaan barang dagangan kita berkurang sejumlah ini, sejumlah 1 juta. Nah, dijual secara kredit berarti di jurnal penjualan. Jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Tanggal 16. FJ 005. Ya, FC 005, harga pokok terjualnya adalah 1 juta dijual kepada toko Anggun. Syaratnya sama 2/10 N/30. 2/10 N/30. Artinya, masih ingat? Pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari, mendapat potongan sebesar 2%. Nah, harga pokok yang terjualnya itu adalah
1 juta. Oke. Kemudian paid out-nya berarti dari harga jualnya itu adalah dijual sebanyak 1 juta, berarti paid out-nya atau PPN-nya 10% dikali 1.500.000 berarti 150.000. Nah, dijualnya sebesar 1.500.000. Oke, persediaan barang dagangan berkurang sama dengan yang ini. 1 juta. Nah, berarti total piutang kita adalah 1.500.000 ditambah 150, berarti 1.650.000. Selanjutnya tanggal 17 diterima kembali. Nah, berarti retur langsung dicatat di jurnal umum atau jurnal memorial. Sini. Tanggal 17. Nota kredit 002. Berarti di sini retur penjualan debit. PPN keluaran, paid out atau keluaran, sama kreditnya apa? Piutang dagang. Retur penjualnya sebesar berapa? Sebesar 75.000. 75.000. Kemudian PPN keluarannya berarti 7.500, 10% dari 75.000, berarti 7.500. Dan piutang dagangnya berkurang sebesar 82.500 ditambahkan. Jadi 82.500. Ini adalah retur dari toko Anggun atau retur yang dijual kepada toko Anggun. Toko Anggun mengembalikan lagi barang yang telah dibeli dari kita sebesar 75.000. Nah, kemudian kita harga pokoknya juga harus ditulis. Nah, inilah yang membedakan dengan sistem periodik ya. Harus ada pencatatan harga pokok. Jadi kalau sistem periodik itu tidak akan mencatat harga pokok. Jadi nanti di akhir dikumpulkannya di laporan laba rugi. Nah, berarti untuk mencatat harga pokoknya berarti kita munculkan lagi, tambahkan lagi persediaan barang dagangan di gudang kita dan juga harga pokoknya juga kurang. Berarti totalnya adalah 50.000. 50.000, dari mana 50.000? Dari 1 unit yang dikembalikan. Ya kan satunya itu harganya 50.000. Berarti persediaan barang dagangan kita bertambah lagi senilai 50.000 karena dikembalikan. Dan harga pokoknya juga yang tadi sudah dikeluarkan, dikurangkan 50.000. Kita kasih tanda, ini adalah retur penjualan toko Anggun. Selanjutnya tanggal 18. Dibeli barang dagangan dari toko Abadi sebesar 3 juta, terdiri dari 60 unit, harga pokoknya 50.000, dengan syarat lagi. Dengan syarat berarti ini dibeli pembelian kredit. Pembelian kredit langsung kita catat di jurnal pembelian, di purchase journal. Tanggal 18. FB 004.
ini ke toko abadi. Berarti merchandise inventory kita atau persediaan barang dagangan kita bertambah senilai 3 juta. In-nya berarti 10% berarti 300.000. Berarti total utang kita kepada toko abadi 3.300.000. Selanjutnya tanggal 20 dijual barang dagangan secara tunai, berarti kita menerima uang, berarti dicatat di jurnal khusus penerimaan kas. Nah, ini tanggal 20. BKM 004. Keterangannya adalah penjualan tunai. Kepada toko Mawar. Harga pokoknya berapa yang terjual itu 20 unit kali 50.000 berarti 1 juta. Kemudian dijual senilai 1.500.000. PPN keluarannya berarti 150.000. 150.000 dari mana? Dari 10% kali 1.500.000. Berarti cashnya berapa? 1.500.000 ditambah PPN keluaran 150.000 jadi 1.650.000. Berarti persediaan barang dagangannya berkurang senilai 1 juta sesuai dengan HPP. Nah, ini tadi kelewat. Ini juga sama. Persediaan barang dagangannya berarti berkurang 1 juta. Sudah. Kita lanjutkan ke tanggal 21.